Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita mau datang bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Buat satu hari lagi Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kasih Tuhan kembali pagi hari ini, menikmati kebaikan Tuhan kembali pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Hari ini kami boleh menikmati hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami mau datang menikmati hadirat-Mu. Berdoa, sujud menyembah-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami sebagai korban syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai korban pujian. Berdoa memanggil nama-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah Rajaku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, penuhi kami, hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, ya Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi kami, Tuhan, hadirat-Mu memulihkan hidup kami, hadirat-Mu menyembuhkan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Kami bawa hidup kami, Tuhan, sebagai korban syukur kami, Yesus Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah perlindungan dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Penuhi hati kami, ya Bapa ya Sande. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami kuat. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibaharui. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan buat kami.
kasih Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Ya, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bahwa kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan pagi hari ini, bahwa setiap kami melihat kemuliaan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, bahwa setiap kami, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Lebih lagi penuhi hati kami pagi hari ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi bawa kami Tuhan menikmati hadir-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, penuhi hati kami, penuhi hatiku dengan hadir.
penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita ambil waktu berdiam di dalam hadirat Tuhan. Mari dengar apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Bicaralah Tuhan buat setiap kami. Sampaikan apa yang mau Kau sampaikan buat setiap kami, Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Jadilah seperti apa yang Kau mau dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau berjalan di dalam apa kata Tuhan, bukan apa kata kami. Ya Tuhan, bicara Tuhan buat setiap kami. Bahwa kami lebih lagi menikmati kasih-Mu Tuhan pagi hari ini. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi Tuhan. Ya, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam dengar Tuhan, pesan Tuhan buat hidup kami pagi hari ini. Kami mau duduk diam Tuhan, dengar apa yang Tuhan mau pagi hari ini kami lakukan Tuhan. Biar firman-Mu yang membaharui hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Bicaralah buat setiap kami. Buatkan teguhkan kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar Tuhan yang pimpin dan tuntun hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Pak Simon. Ya, selamat pagi. Pagi. Terima kasih buat waktunya. Ya, saya coba belajar. Ini ayat cukup panjang 1 sampai 55. Tapi pelan-pelan saja ya. Saya coba agak mau belajar lebih dalam, tapi kayaknya sempat pusing saya. Tapi saya percaya Tuhan campur tangan. Dan terima kasih juga buat semua doa-doa yang sudah dinaikkan buat saya. Dan hari ini ya sampai kita kepada imamat ke-25. Ya. Cerita tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada kamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat. Masa perhentian sepenuh suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Ayat ke-8 selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa
7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal ke-10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang kelima dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tuhan yang tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kau petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu, hasil tahun yang hendak kamu makan diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijual kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. 18, demikian kamu harus melakukan ketetapanku, tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tenteram. Apabila kamu bertanya, apa yang akan kami makan dan tahun yang ke-7, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Baik, sampai di sini dulu. Kita tahu, ya kan, Tuhan mau ada hari Sabat dan tahun Yobel. Kita sama-sama sudah membaca bahwa Tuhan, tanah pun harus ada Sabatnya. Jadi tentunya kita umat
manusia juga harus mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan tuh ya kan sudah mengatur bahwa segala sesuatu yang apa yang Tuhan mau lakukan, tentunya Tuhan berfirman kepada Musa, hambanya, bahwa apa yang ingin diatur oleh Tuhan, kita hanya terus melanjutkan apa yang Tuhan lakukan bagi kita itu adalah baik sebetulnya. Tapi kadang-kadang di sini kita disuruh ya kan menabur 6 tahun, lantas kita harus tahun ke-7 kita harus ada sabatnya. Kadang-kadang manusia kita bertanya-tanya ya, 6 tahun aja kita kadang-kadang susah berusaha ya kan, apalagi tahun ke-7 kita tidak bisa memetik ya kan dengan menabur. Kita mau makan apa? Tapi disinilah saya lihat Tuhan itu luar biasa baik. Yang tidak baiknya cuma kita aja. Kita sering menggunakan pikiran kita. Kita suka memikiri caranya kita. Maka Tuhan punya rancangan tidak bisa kita kerjakan. Sehingga maka itu dunia ini sebetulnya kalau kita punya iman yang baik ya kan, kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi karena ketakutan kita ya kan, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan karena keegoan kita, ya kan, kekhawatiran kita, banyak yang kita kadang-kadang, ya kan, kalau selagi kita masih muda, kita masih mengandalkan kekuatan kita. Ya, saya pun merasakan, ya kan, dan sekarang ya Tuhan izinkan terjadi, ya. Nah, di sini juga satu rencana Tuhan untuk supaya kita ini mengerti, ya kan. Kita tidak selalu umur 17 tahun. Nah, jadi apa yang Tuhan ingin ciptakan, ingin anak-anaknya lebih hidup lebih baik, ya kan. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak bisa melakukan. Jadi saya lihat ini kan tanah pun harus disabarkan supaya apa? Supaya dia pun tidak disuruh diolah terus. Ada masa dia harus direlekkan, ya kan. Nah, demikian juga kita. Dan saya merasakan ini satu hal yang sangat ya, yang kita harus sama-sama mengerti ya, bagaimana Sabat dan Yobel, tahun Yobel ini bisa sinergi, dan kita juga harus ada keseimbangan. Maka dari situ saya melihat ya kan, hasil yang tahun ke-8 ya kan, mulai bercocok tanam lagi, tapi Tuhan tuh sudah menjaga kita
dengan tahun ke-6 itu dia sudah berkati, melimpahi berkatnya kepada kita. Di sini saya lihat ya kan ada banyak hal, sebenarnya panjang sekali, tapi saya belum bisa mengurai dengan baik ya kan. Tapi saya percaya apa yang Tuhan yang inginkan, ya kita harus percayai bahwa Tuhan itu tidak mau kita binasa, ya. Maka Tuhan selalu di ayat juga dengan 21 Tuhan akan merintah berkat-Nya untuk mencukupi kehidupan kita. Dan yang berikutnya, penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena aku lah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan dan kelebihan yang harus dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membeli sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Di sini juga bercerita Tuhan tidak mau kita ini terlalu menguasai semua ya tanah. Jadi maka tanah di sini, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemiliknya, sedangkan kita orang asing. Di sini saya baca-baca bahwa Tuhan itu maunya, sebetulnya Tuhan itu tidak mau, ya kan? Kita ini terlalu menguasai, sehingga ketika kita menguasai, disitulah keinginan daging kita semakin menguasai. Jadi di sini Tuhan bilang, ya tidak boleh dijual mutlak karena aku pemilik tanah itu, sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi Tuhan ingin supaya apa? Jangan ada kerakusan harta, ya. Jadi Tuhan maunya supaya kita jangan selalu berdebat dengan harta. Di sini sangat jelas sekali, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menikmati hidup. Dan berikutnya penebusan rumah. Apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama
setahun mulai dari hari penjualan. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu 1 tahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli temurun dalam tahun Yobel. Rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok harus dianggap sama dengan ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahunnya berumah itu harus bebas. Mengenai rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah itu ada pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota orang Lewi ada milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual karena itu milik mereka selama-lamanya. Jadi di sini kalau bagi orang umum, ya kalau dia menjual itu dalam tahun tebusannya itu cuma batas 1 tahun. Tapi kalau orang Lewi, kita tahu orang Lewi ini biji mata Tuhan, ya kan? Jadi mereka diberi waktu, ya, sampai kapanpun mereka bisa menebuskan. Jadi ada perbedaan antara orang-orang Lewi dan orang-orang umum. Di sini Tuhan sangat, ya kan, peduli kepada orang-orang Lewi. Nah, ini perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudara-saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan datang supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan diri kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizin keluar daripadamu bersama-sama anak-anaknya supaya pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki dan atau perempuan yang boleh
kau miliki adalah dari antara bangsa yang di kelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membeli, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal pada jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing. Maka sesudah itu menyerahlah dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudara boleh menebus dia. Dan atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya atau seorang kerabat yang dekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel. Dan harga penjualan dirinya harus ditentukan menurut jumlah tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu harus dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembelian harus dikembali sebagai penebusnya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal pada sebagian orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dari dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena kulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi masalah dengan orang miskin, kita harus di sini perlakuan terhadap orang miskin. Jadi saya dengan teman-teman di Pria Sejati, ya kan, waktu itu Pak Puyung dan teman-teman punya inisiatif membantu, ya kan, ada rekan kami yang waktu itu memang kesulitan di keuangan, tapi saya bersyukur
ya kan, teman-teman pria mau ambil, ya kan, ambil bagian untuk ya membantu dia tanpa ya dia harus membayar, ya kan, bunga atau uang ribanya. Nah, di sini saya lihat satu pelajaran yang bisa ya diberikan. Waktu itu teman-teman bilang ya kita kumpulkan, nah nanti dia kalau sudah ada hasil kerjanya dia kembalikan setiap bulan, ya kan, kepada satu dan satu dan satu. Nah, di sini saya lihat ya ini satu pelajaran yang baik, ya kan, supaya orang itu saya lihat sampai hari ini mereka suami istri akhirnya bertumbuh, ya, karena ada orang-orang yang begitu banyak ambil bagian. Nah, dan saya harap juga mungkin di Komsel atau di persekutuan, ya, kita harus memang menjadi berkat, ya, bagi mereka bagaimana, ya. Jadi kita dalam bersekutu kita tidak bisa mengambil keuntungan, tapi kita harus menjadi berkat. Jadi banyak orang kadang-kadang kumpul mau cari berkat, ya kan. Nah, itu saya pikir itu ada kekeliruan. Harusnya dia berkumpul itu dia menjadi satu pribadi yang bisa menjadikan di mana perkumpulan itu jadi lebih kuat. Tadinya orang yang kadang-kadang kan ada juga orang yang saya lihat dia memang lagi kesusahan dia masuk ke perkumpulan, ya kan. Nah, tapi kita harus lihat tidak semua orang yang punya hati yang jujur, ya. Nah, kalau kita tahu dia orang jujur, kita perlu. Jadi maka kalau orang datang ke tempat kita, jangan langsung kita percayain, karena banyak musang berbulu domba, ya. Jadi ujungnya apa? Kita yang terkait. Jadi harusnya kita selidiki dulu, lihat gimana tingkah lakunya, karena ada juga yang waktu itu datang kepada kami, ya dia dulu orang hebat, ya. Nah, akhirnya Pak Heri lapor sama kami sama Pak Buyung pergi ingin, ya, karena dia bilang dia orang Kristen, ya kan. Nah, tetapi apa yang terjadi kita nggak tahu, ya kan. Waktu itu kami mau mentor dia. Nah, waktu mentor tapi dia mau ambil uang kami untuk pinjemin dia supaya dia bisa bernapas. Oh, kami tidak mau. Kami bilang kami tidak mengambil ribanya, kami mau menolong, tapi di sini kami mau ada kemajuan. Nah, memang kadang-kadang itulah ya, ada banyak hal, ya. Orang itu selalu kalau bicara dirinya baik, nah kita harus hati-hati juga. Banyak hal juga kadang-kadang dia tidak mau, ya kan, di mentor. Jadi hari kami tidak jadi. Itulah yang saya rasakan di tengah-tengah kehadiran kita, di tengah-tengah orang yang susah. Ya, kalau saya memang dari kecil sudah susah, jadi saya sudah tahu susah bagaimana, ya. Jadi kalau kita nih istilahnya udah pernah hidup susah, jadi tahu bagaimana susah itu.
Nah, saya kalau ketemu orang susah, oh udah tahu lah nih, ya kan kita udah pernah. Nah, jadi saya mengajak kita semua, ya kan, kita boleh untuk uh, menikmati hidup ini dengan benar, tapi kita juga harus belajar bagaimana kita juga bisa menolong orang. Demikian Pak Ramli, ya kan. Nah, saya nggak bisa apa banyak ya. Nah, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Simon. Luar biasa, kami sangat mengapresiasi di tengah-tengah Pak Simon sedang mengalami pemulihan kesehatan, tapi masih terima tanggung jawab untuk bisa sharing firman pada pagi ini. Ya, tentu kita semua diberkati ya dengan sharing firman-Nya, dengan kesaksiannya, memperlakukan orang-orang yang apa namanya dalam keadaan ekonominya kurang baik ya. Kita bersyukur ya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin karena waktu ya kita tidak sempat diskusi, cuma luar biasa ya apa namanya renungan pagi ini ya, bahwa ternyata orang Israel itu punya hari Sabat, istirahat hari ketujuh, punya tahun Sabat, istirahat tahun ketujuh, dan punya tahun Yobel, ya, yaitu peringatan pembebasan di tahun ke-50 ya. Dan tadi sudah dijelaskan, ini sangat menarik bagi kita ya. Satu mungkin yang saya rindu ini kan bahwa di mata Tuhan betapa pentingnya sebenarnya kita untuk beristirahat ya. Beristirahat secara fisik tentunya dan beristirahat secara rohani. Kita tidak sibuk sana sini, tapi tetap kita beristirahat, menunggu di hadirat Tuhan, mendengar apa kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita, itu ternyata sangat penting. Tahanlah aja disuruh istirahat, apalagi kita, rohani kita, tubuh kita juga perlu istirahat ya, perlu istirahat, perlu tidur ya, karena tidur salah satu faktor panjang umur. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Simon, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Hengki ya. Oke, terima kasih Pak Ramli, terima kasih Pak Simon. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Willy, nanti ditutup Pak Simon. Terima kasih. Terima kasih. Mari teman-teman kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk di pagi ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang kami juga tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami mau mengandalkan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami mau mengandalkan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Simon yang bisa telah menyampaikan firman-Nya di pagi ini. Biarlah Pak Tuhan selalu memberkati Pak Simon, memulihkan setiap kesehatannya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Pak Simon, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati cucunya juga Tuhan. Berkati juga pelayanannya Tuhan, berkati juga setiap pekerjaan dan usahanya Tuhan. Kami serahkan Pak Simon dan keluarga ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Sabda Mitra Tuhan yang kemarin telah memasang ring Tuhan di jantungnya. Biar Tuhan memulihkan setiap kesehatan, berkati kesehatan Pak Sabda Mitra Tuhan, berkati setiap keluarganya, kesehatannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga. Bapak, kami juga berdoa untuk mamanya Suryanti yang kemarin operasi untuk tulang pinggulnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap pemulihannya Tuhan. Operasi yang berjalan dengan lancar Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan kesehatan mamanya Suryanti Tuhan. Kami serahkan keluarga mamanya Suryanti ke dalam tangan-Mu. Bapak, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir di pagi ini. Kau berkati setiap anggota Koramdeo ini Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan.
Berkati setiap pelayanan anggota Koramdeo yang ada di sini Tuhan. Biarlah melalui Koramdeo ini kami bisa menjangkau jiwa-jiwa ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Kau memberkati setiap pemimpinnya dari presiden, wakil presiden hingga jajaran terbawah Tuhan. Engkau kasih roh takut akan Engkau, setiap keputusan berasal daripada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan syukur padamu. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami masih bisa menikmati firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu itulah yang mengingatkan kami, yang bisa membuat kami jadi baik Tuhan. Karena Engkau selalu mengajar kami untuk selalu hidup dengan rukun dan hidup dengan berbelas kasihan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Akhirnya pagi ini kami mau terima berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, dan semua apa yang kami lakukan Tuhan, Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan.